Kasat mata terlihat bahagia dan selalu ceria. Pedangdut Wika Salim ternyata menyimpan banyak luka sampai banjir air mata. Ya, bagaimana tidak? Di balik popularitas yang menanjak di panggung hiburan, Wika yang sampai saat ini masih betah menjanda, tapi kaya raya. Benar-benar mengalami pengalaman getir. Dituding sukses dengan jalan pintas, minim karya dan suara pas-pasan. Emang banyak juga orang yang, tahu aku penyanyi, tapi orang masih banyak yang belum tahu lagunya yang mana. Kalau ditanya pengen nggak, pengen banget, apalagi, penyanyi dangdut gitu kan, punya lagu, nah itu pengen banget. Jadi sekarang juga memang aku lagi fokus juga sama tim buat, ayo mulai bikin lagu lagi, karena aku emang udah lama banget, udah hampir mau 3 tahun kayaknya aku nggak keluar, single. Bukan cuma sakit hati dituding pakai jalan pintas raih popularitas. Wika Salim yang sudah malang melintang di panggung hiburan juga mengalami pengalaman pahit, dilecehkan penggemar di atas panggung karena image pedangdut seksi yang melekat sebagai biduan. Diremehkan karena dianggap minim karya pakai jalan pintas, sampai jadi korban pelecehan di atas panggung. Bukanlah akhir dari cerita getir di balik gemerlap panggung hiburan Wika Salim. Biduan asal kota hujan Bogor itu juga sempat dihantui rasa trauma bergaul dengan sesama artis. Lantaran pernah dianggap sebelah mata artis senior. Lantas, siapakah artis senior yang merendahkan Wika? Ramadan tahun ini boleh jadi bulan suci yang syarat ujian hidup dahsyat buat Fairuz Arafik. Bagaimana tidak? Di saat Fairuz bersama suami dan anak-anaknya berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kakak kandungnya Fadia Arafik yang menjabat sebagai Bupati Pekalongan, Jawa Tengah tersandung kasus korupsi. Fadia bersama orang kepercayaan dan ajudannya terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 3 Maret 2026 saat sedang berada di wilayah Semarang. Fadia Arafik CS pun langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sedangkan ruangan kantornya disegel KPK. Bahwa pada dini hari tadi tim mengamankan sejumlah 3 orang, salah satunya adalah Bupati Pekalongan. Para pihak diamankan di wilayah Semarang, kemudian pada pagi hari ini ketiga pihak dimaksud langsung dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun dugaan tindak pidana korupsi dalam kes kali ini adalah berkaitan dengan pengadaan di wilayah Pemkab Pekalongan. Tertangkapnya Fadia Arafik dalam kasus dugaan korupsi pengadaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan tentu saja mencoreng nama keluarga Arafik yang sangat kental dengan darah dangdut. Fadia Arafik pun juga dikenal luas lewat lagu dangdut Cik Cik Bum Bum di tahun 2000-an. Hingga akhirnya Fadia terjun ke dunia politik sejak 2011 dan menjabat sebagai Wakil Bupati Pekalongan. Masa jabatan 2011 sampai dengan 2016. Serta menjadi Bupati Pekalongan selama 2 periode, 2021 hingga 2025 dan 2025 hingga 2030. Namun sayang, Februari 2025 dilantik, Maret 2026 Fadia ditangkap KPK. Terseretnya Fadia Arafik dalam pusaran kasus korupsi benar-benar jadi pukulan berat buat Fairuz Arafik. Hal itu tersirat jelas lewat postingan Fairuz di akun medsosnya yang memposting kalimat bijak soal adab dan ilmu, prasangka dan attitude. Pastinya kaget ya dengan berita ini karena saya tidak tahu tentang ini gitu, dan pastinya sebagai adik saya mendoakan semoga permasalahannya cepat selesai. Ini semua qadarullah, takdir Allah. Kami hanya bisa menjalani. Saya nanti belum dengar juga gitu dari keluarga seperti apa. Belum ada komunikasi sama sekali. Jessica Iskandar mengejutkan warganet tiba-tiba unggah video tengah dirawat di rumah sakit dengan selang infus menempel di tangan kirinya. Warganet pun mengkhawatirkan kondisi Jedar, apalagi tampak pula Vincent Verhaak suaminya yang begitu setia menunggunya di rumah sakit sambil duduk di sofa. Lantas sakit apakah Jedar hingga harus dirawat di rumah sakit?
Yang menarik selain unggah tangan dengan jarum infus, Jedar menuliskan keinginannya sembuh, ia ingin hidup lama bersama Vincent. Bersamamu, kulewati semua sakit penyakit dan aku ingin sembuh karena aku mau hidup yang lama sama kamu. Dari keterangan yang ditulis, nampaknya penyakit Jedar kali ini cukup serius. Apakah sakit lama Jedar kambuh lagi? Seperti diketahui, pada tahun 2020, Jedar pernah divonis menderita Graves' disease yang menyebabkan hipertiroid. Dan kenyataan ini sempat berefek pada jantung Jedar berdetak tidak normal. Aku tuh ngerasain deg-degannya udah mungkin ada kali 3 bulanan gitu deh. 3 bulanan gitu aku udah ngerasain tiap hari itu deg-degan, padahal kayak misalnya bangun tidur kan itu berarti saat istirahat. Lagi kayak gini aku kan nggak olahraga, kayak cuma ngobrol-ngobrol doang gitu. Itu seharian itu aku tuh bukan tensi, apa yang namanya, detak jantungnya tuh 120, 121, jadi ya udah aku akhirnya kan cek lah ke klinik gitu, laboratorium ya namanya gitu. Dokternya bilang kemungkinan itu bisa jadi tiroid. Efek nyata terjadi ketika Desember 2024 lalu saat Jedar melahirkan putri ketiganya. Istri Vincent Verhaak itu mengalami pendarahan hebat, plasenta rahim lengket. Hal itu cukup membuat Vincent shock, apalagi Jedar sampai harus menjalani transfusi darah usai persalinan. Bahar bin Smith tidak dijebloskan ke tahanan. Meski berstatus tersangka terkait kasus penganiayaan salah satu anggota Ormas di Tangerang, penyidik Polres Metro Tangerang Kota yang menangani kasus ini mengabulkan penangguhan penahanan Bahar bin Smith. Alasannya karena kewajiban mengajar santri, tanggung jawab sebagai kepala keluarga, kooperatif dan ada jaminan dari pihak keluarga. Helwa sendiri tak begitu kaget dengan kasus yang menjerat suami sirinya. Apalagi kasus kekerasan ini untuk kesekian kali menjerat suaminya. Tak ada pembelaan yang menggebu dari Helwa untuk sang suami yang tengah tersandung kasus hukum. Ia seolah hanya ingin mendapatkan status dan pengakuan anak yang kini dirawatnya. Tapi sayangnya, setelah penangguhan itu dikabulkan, Bahar belum juga memperhatikan anaknya dari Helwa Bahmit. Tentu saja perilaku yang dianggap pilih kasih itu membuat Helwa meradang. Padahal sebagai orang yang mengerti agama, selain memperbanyak ibadah, momen Ramadan juga dijadikan kebanyakan orang untuk memberai kebersamaan dengan keluarga, khususnya istri dan anak-anak. Tapi sayangnya, tak ada pelukan dan didikan anak yang masih balita di bulan penuh berkah ini dari Bahar. Lantas benarkah Helwa sudah legowo dengan sikap Bahar yang lebih memilih istri pertama Habib Bahar, Fadlun Faisal Balgoits? Benarkah sikap legowo Helwa itu lantaran ia sudah kembali menemukan pria idaman lain yang mampu menjadi imamnya kelak? Benarkah pria tersebut bukan dari kalangan ulama lantaran Helwa trauma?